Selamat malam. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari manajemen investasi. Saya akan share eh, presentasi pada malam hari ini, tapi sebelum itu saya akan menunjukkan artikel yang akan saya bahas. Artikel yang akan saya bahas ini berasal dari Bapak Hisar Pangaribuan. Pada tahun 2021 beliau mengeluarkan artikel ini dengan judul Metode Pengelolaan Portofolio Saham untuk Investasi. Ini sudah saya teliti dan sudah saya tuangkan semuanya ini ke dalam PowerPoint yang akan saya share. Analisis portofolio optimal dengan menggunakan model indeks tunggal. Latar belakang dari artikel yang saya baca ini yang akan saya bahas adalah investasi saham menawarkan potensi keuntungan tinggi, tetapi juga memiliki risiko yang besar. Risiko ini dapat dikurangi dengan menerapkan strategi portofolio yang optimal. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah teori portofolio modern yang menekankan diversifikasi dan pengukuran risiko menggunakan model seperti capital asset pricing model dan single index model. Rumusan masalah yang saya dapatkan dalam artikel tersebut adalah bagaimana cara kita untuk mengelola risiko dalam investasi saham, manfaat apa saja diversifikasi dalam portofolio saham, dan juga bagaimana CAPM dan single index model dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi. Tujuan penelitian ini ada 3 yang saya dapatkan, yaitu untuk mendapatkan analisa metode pengelolaan risiko dalam investasi saham, untuk mengidentifikasikan peran diversifikasi dalam meminimalkan risiko investasi, dan yang terakhir adalah untuk menjelaskan penerapan CAPM dan juga single index model dalam menentukan keputusan investasi saham. Metodologi yang dipakai ini adalah menggunakan pendekatan teori dan juga analisis data sekunder dari berbagai sumber yang berkaitan dengan investasi saham dan manajemen portofolio. Model CAPM dan juga single index model digunakan untuk mengukur risiko dan pengembalian saham guna menilai efisiensi portofolio investasi. Hasil penelitian yang saya dapatkan ini, risiko investasi itu dapat kita kurangi dengan melakukan diversifikasi, yaitu menyebar investasi ke berbagai saham yang memiliki korelasi negatif ataupun rendah. CAPM ini dapat memberikan hubungan matematis antara risiko dan pengembangan yang membantu investor dalam menentukan keputusan investasi yang rasional. Single index model ini juga menunjukkan bahwa pergerakan harga saham cenderung mengikuti indeks pasar, sehingga dapat digunakan untuk mengestimasi tingkat pengembalian saham secara lebih akurat. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah investasi saham memiliki risiko tinggi yang dapat dikelola dengan strategi diversifikasi portofolio. Penerapan model seperti CAPM dan single index model membantu investor dalam menilai risiko dan pengembangan yang diharapkan. Dengan demikian, strategi investasi yang berbasis teori portofolio modern itu dapat meningkatkan efisiensi dan juga optimalisasi keputusan investasi. Implikasinya apa? Investor itu dapat memanfaatkan diversifikasi yang ada untuk mengurangi risiko tanpa mengorbankan adanya pengembalian. Model CAPM dan juga single index model dapat digunakan oleh manajer investasi dalam membuat keputusan portofolio yang lebih efektif. Edukasi mengenai manajemen risiko dan strategi portofolio perlu diperkuat agar investor dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas dalam investasi saham. Berikut ada penelitian tambahan yang diminta dalam tugas sesi 7, akan juga saya jelaskan, yaitu apakah tujuan penelitian jelas dan relevan? Menurut saya, ya. Tujuan penelitian ini sangat jelas, yaitu karena membahas metode pengelolaan portofolio saham untuk investasi dengan fokus pada diversifikasi dan juga teori portofolio modern. Relevansinya juga tinggi karena dalam bidang investasi dan juga manajemen itu sangat dibutuhkan. Apakah metodologi yang digunakan tepat untuk mencapai tujuan?
Menurut pendapat saya, penelitian ini menggunakan teori portofolio modern, capital asset pricing model, dan juga single index model untuk mengukur risiko dan turunan. Metode ini memang tepat untuk analisa portofolio investasi saham, namun tidak terlihat adanya analisis data empiris yang mendukung konsep tersebut. Apakah hasil penelitian mendukung kesimpulan? Artikel yang ada ini menurut saya lebih bersifat teoritis, dan tidak menyajikan data empiris atau studi kasus untuk menguji konsep yang dibahas. Oleh karena itu, kesimpulan yang ada itu lebih bersandar pada teori daripada hasil penelitian yang dapat diverifikasi secara empiris. Apakah terdapat kelemahan atau bias dalam penelitian? Kelemahan utama adalah kurangnya data empiris atau simulasi untuk membuktikan efektivitas metode yang dibahas. Selain itu, penelitian ini cenderung mengandalkan asumsi dalam model keuangan tanpa mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi pasar yang berubah-ubah. Bagaimana artikel ini berkontribusi pada bidang keilmuan? Artikel ini memberikan tinjauan teoritis yang baik mengenai pengelolaan portofolio saham dan risiko investasi. Namun sayangnya tanpa analisis data yang nyata, kontribusinya lebih bersifat edukatif daripada inovatif. Apakah ada saran untuk penelitian lanjutan? Penelitian selanjutnya ada, agar dapat melibatkan studi empiris dengan data historis untuk menguji efektivitas metode yang dibahas. Selain itu bisa dilakukan analisis perbandingan antara metode diversifikasi tradisional dan juga strategi investasi alternatif seperti algoritma trading atau analisis sentimen pasar. Oh, sudah selesai. Demikian jauh, penjelasan saya mengenai analisis portofolio optimal dengan menggunakan model indeks tunggal ini. Eee, Terima kasih, selamat malam.